Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Salamita Putri dari kelas 02 006 dengan NIM 251091700592. Di sini saya akan membuat video penjelasan cara membuat jaringan topologi LAN, MAN, dan WAN. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu tentang cara pembuatan jaringan topologi LAN. Oke, baik, yang pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi Cisco pakai Tracer. Setelah masuk ke halaman kerja, kita akan mulai menambahkan perangkat yang dibutuhkan. Selanjutnya saya akan memasukkan perangkat, yaitu ada 4 buah PC sebagai komputer pengguna, ada 1 buah server yang berfungsi untuk menyediakan layanan dalam jaringan. Selanjutnya saya akan menambahkan 1 buah router sebagai penghubung jaringan dan gateway, dan yang terakhir yaitu 1 buah switch sebagai pusat koneksi antar perangkat. Setelah semuanya perangkat ditambahkan, saya mengatur posisi perangkat agar terlihat rapi dan mudah dipahami. Selanjutnya, semua perangkat dihubungkan menggunakan kabel copper straight through. Keempat PC dihubungkan ke switch, server juga dihubungkan ke switch, dan switch dihubungkan ke router. Jika pemasangan kabel benar, lampu indikator pada setiap port akan berubah menjadi hijau yang menandakan perangkat sudah terhubung. Selanjutnya, setelah semua perangkat terhubung, langkah berikutnya adalah memberikan alamat IP pada masing-masing perangkat. Di sini saya langsung memasukkan dari mulai PC terlebih dahulu. Setelah itu server dan router. Semua perangkat menggunakan subnet MAC dengan kode 255.255.255.0 dan default gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Dan untuk PC 0 itu untuk PC itu semuanya menggunakan kode 19 dengan menggunakan IP 192.168.1 dan titik router dan titik angka PC tersebut. Jika server dia menggunakan IP 192.168.1.10. Router menggunakan IP 192.168.1.1. Kemudian saya akan mengatur server dan memberikan alamat IP agar server dapat diakses oleh seluruh komputer dalam jaringan. Server ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan atau penyedia layanan bagi pengguna di jaringan LAN.
Setelah konfigurasi selesai, saya akan melakukan pengujian koneksi menggunakan perintah ping dari salah satu PC ke PC lain dan server. Apabila muncul pesan reply from, berarti jaringan berhasil dibuat dan semua perangkat sudah dapat saling berkomunikasi. Dan di sini saya akan mencoba satu persatu dari antar PC ke PC, antar PC ke server, apakah ini sudah berhasil atau belum, sudah sukses atau belum. Jika ada percobaan yang masih failure, kita bisa mencoba ulang. Biasanya setelah kita coba 2 atau 3 kali itu akan berubah menjadi sukses. Nah, setelah semua dicoba dan sudah sukses dan ping pun sudah berhasil, maka perangkat sudah dapat saling berkomunikasi. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa topologi LAN yang dibuat menggunakan satu switch, 4 PC, 1 router, dan 1 server telah berhasil dikonfigurasi seluruh perangkat. Telah berhasil dikonfigurasi. Setelah perangkat dapat saling terhubung dan tertukar data dalam satu jaringan lokal. Demikian penjelasan mengenai pembuatan topologi LAN menggunakan Cisco Packet Tracer. Semoga tutorial ini dapat membantu dalam memahami dasar konfigurasi jaringan LAN. Kesimpulannya, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa topologi LAN yang dibuat menggunakan satu switch, 4 PC, 1 router, dan 1 server telah berhasil dikonfigurasi. Seluruh perangkat dapat saling terhubung dan tertukar data dalam satu jaringan lokal. Demikian penjelasan mengenai pembuatan topologi LAN menggunakan Cisco Packet Tracer. Baik, selanjutnya di sini yang kedua saya akan menjelaskan cara membuat jaringan topologi MAN. Langkah pertama, saya akan menyiapkan area kerja yang masih baru, menghapus bekas jaringan yang sebelumnya, yaitu membuat LAN. Selanjutnya, setelah itu saya menambahkan perangkat yang dibutuhkan, yaitu PC, laptop, router, dan switch. Setelah semua perangkat udah tersedia, saya mengatur posisi perangkat agar terlihat rapi. Selanjutnya saya akan menambahkan router, diletakkan di bagian atas sebagai penghubung jaringan. Selanjutnya menambahkan switch, diletakkan di tengah, dan menambahkan PC dan laptop diletakkan bagian bawah, kanan, dan kiri. Langkah berikutnya yaitu saya akan menghubungkan semua perangkat menggunakan kabel jaringan. Saya memilih kabel copper straight through karena digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis. Pertama, saya akan menghubungkan PC ke switch, terus kemudian PC kedua dihubungkan ke switch. Setelah itu laptop juga dihubungkan ke switch. Terakhir, switch dihubungkan ke router. Di sini saya akan membuat dua jaringan kanan dan kiri. Lalu jaringan kanan dan kiri akan dihubungkan
ke satu titik. Setelah proses pengkabelan selesai, saya mulai melakukan konfigurasi alamat IP pada setiap perangkat. Saya membuka PC pertama, kemudian masuk ke menu desktop dan memilih IP configuration. Pada PC pertama, saya mengisi IP address-nya 192.168.10.2. Nah, subnet mask-nya itu akan sama semua 255.255.255.0. Dan untuk PC default gateway-nya itu akan menggunakan kode 192.168.10.1. Dengan PC yang kedua sama, pengisiannya dibedakan hanya angka akhirnya saja, menyesuaikan urutan PC. Subnet masknya juga sama, default gateway-nya juga sama. Kemudian saya akan melakukan konfigurasi pada laptop dengan mengisi IP address. Yang jaringan sebelah kiri, IP address-nya itu tetap sama, yaitu 192.168 titik 10.4. Angka akhirnya kodenya tetap menyesuaikan urutan yang ada. Subnet masknya yaitu tetap sama 255.255.255.0, dan default gateway-nya itu yaitu tetap sama 192.168.10.1. Dan setelah itu baru yang di jaringan sebelah kanan itu semuanya diganti kodenya, diganti dengan angka 20. Jadi untuk PC dan laptop yang di jaringan sebelah kanan itu menjadi 192.168.120, dan angka akhirnya menyesuaikan. Jika PC ke 1 maka titik 2, dan seterusnya. Laptop pun akan jadi 20.4 dan 20.5. Untuk subnet masknya yaitu tetap sama, default gateway-nya itu akan berubah menjadi 192.168.20.1. Setelah semua perangkat klien selesai dikonfigurasi, saya melanjutkan konfigurasi pada router. Saya membuka menu router, kemudian masuk ke tab config dan memilih interface fast Ethernet yang digunakan. Setelah itu saya mengisi alamat IP router. IP address-nya yaitu untuk fast Ethernet 0/0 yaitu 192.168.10.1. Dan untuk IP address yang 0/1 itu 192.168.20.1. Untuk subnet masknya itu tetap sama 255.255.255.0. Kemudian jangan lupa mengaktifkan interface dengan mengubah status menjadi on atau aktif. Setelah seluruh konfigurasi selesai, saya memeriksa kembali semua alamat IP untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan. Jika ada kesalahan penulisan IP address dan default gateway, maka perangkat tidak akan bisa saling terhubung. Langkah selanjutnya yaitu saya melakukan tes untuk melihat hasilnya.
dari PC ke PC, dari router ke PC, saya akan mencoba satu persatu. Jika ada yang hasilnya violet, kita akan ulang untuk kedua kali. Biasanya untuk yang violet itu ketika sudah diulang 2 atau 3 kali maka hasilnya akan sukses. Namun jika sudah diulang berkali-kali hasilnya tetap violet, kemungkinan besar itu ada salah pengetikan di kode, di IP address atau di default gateway atau di pengaturan lainnya. Di sini sudah saya coba satu persatu, saya coba run untuk router ke PC, PC ke PC, PC ke laptop, dari PC kanan ke laptop ke PC jaringan kiri ke laptop jaringan kanan. Sudah saya coba satu persatu dan hasilnya semua sudah sukses. Langkah terakhir yaitu melakukan pengujian jaringan. Saya akan membuka salah satu PC, kemudian masuk ke command prompt dan mengetik perintah ping ke alamat IP laptop dan router. Jika muncul tulisannya reply from, berarti koneksi jaringan sudah berhasil. Jadi pada video ini nih sudah terbukti. Jadi pada video ini telah berhasil dibuat sebuah topologi jaringan sederhana yang terdiri dari PC, laptop, router, dan switch. Mulai dari Jadi sudah terbukti pada video ini telah berhasil dibuat sebuah topologi jaringan sederhana yang terdiri dari PC, laptop, router, dan switch. Mulai dari pemasangan perangkat, pengkabelan, konfigurasi IP, address, hingga pengujian koneksi menggunakan perintah ping. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih dan semoga tutorial ini membantu dalam memahami dasar konfigurasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Selanjutnya yang terakhir saya akan menjelaskan jaringan topologi WAN. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara membuat jaringan topologi WAN yang terakhir. Langkah pertama untuk kita membuat topologi WAN itu kita membuka aplikasi paket Cisco Tracer. Setelah buka aplikasi, siapkan semua perangkat yang digunakan pada lembar kerja. Yang pertama yaitu masukkan satu buah router sebagai penghubung antar jaringan. Setelah itu tambahkan 2 buah switch. Kemudian tambahkan beberapa PC dan tambahkan laptop dan 2 server untuk kelas A dan B sesuai dengan topologi yang ingin kalian buat. Maka selanjutnya yaitu atur posisi setiap perangkat agar topologi terlihat rapi dan mudah dipahami. Perangkat-perangkat di sebelah kiri dihubungkan ke switch pertama, sedangkan perangkat di sebelah kanan dihubungkan ke switch kedua. Baik, selanjutnya di sini saya akan menghubungkan server ke switch terlebih dahulu. Setelah dari server ke switch, saya akan menghubungkan switch ke router. Nah, baru langkah selanjutnya di kelas A saya akan menghubungkan PC dan laptop. Setelah sudah semuanya di kelas A, langsung kita ke kelas B, yaitu
Yang pertama kita akan menyambungkan server ke switch terlebih dahulu. Setelah terhubung dari switch ke router untuk penghubung antara kelas A dan B. Selanjutnya baru kita menghubungkan PC-PC yang sudah ada dan laptop. Di saat kita sedang menghubungkan PC ke switch dan portnya tidak ada, maka kita menambahkan port terlebih dahulu. Nah, jika portnya habis, di sini kita tinggal menambahkan port, pencet perangkat yang ingin dihubungkan, lalu off-kan terlebih dahulu di bagian sini. Tambahkan port sesuai yang dibutuhkan, lalu nyalakan kembali, maka port akan bertambah. Langkah selanjutnya, lakukan konfigurasi alamat IP pada setiap perangkat. Klik server, kemudian pilih menu desktop, lalu pilih IP configuration. Lalu kita isi IP-nya dengan kode 192.168.1.70. Defaultnya yaitu 192.168.1.1.20. Selanjutnya masuk ke bagian selanjutnya kita masuk ke bagian service dan klik terlebih dahulu DHCP-nya. Karena saya ingin mengisi IP address PC dan laptop secara otomatis tetapi tetap dalam kontrol saya, maka saya akan melakukan DHCP. Jika sudah mencet DHCP, pencet on bagian service. Kemudian default gateway-nya diisi dengan 192.168.1.120. DNS servernya tidak diubah. Lalu start IP address-nya isi mengikuti kode IP address lalu start IP address-nya isi mengikuti kode IP address PC yang diinginkan. Contohnya PC-nya dimulai dari 1.1 atau dari 1.2. Maka di situ untuk start IP address-nya diisi dengan angka 1. Selanjutnya kita ganti maksimum number of user-nya, di sini kan 255. Maka saya akan ubah menjadi 4. Karena saya di kelas A ini hanya memiliki 4 klien. Jika kita tetap mengisi 255 tapi kita hanya mempunyai 4 klien, maka nanti hasilnya akan berantakan, tidak sesuai dengan urutan PC yang sudah ada, tidak sesuai dengan urutan klien yang sudah ada. Selanjutnya kita save.
Jika sudah di-save, kita periksa terlebih dahulu apakah pengaturannya sudah benar, kode-kodenya sudah benar. Jika sudah benar, maka kita masuk untuk mengisi IP address PC-PC yang sudah tersedia. Klik PC, lalu desktop, dan IP configuration, terus langsung klik DHCP. Maka disitu akan langsung muncul kodenya sesuai yang sudah ditentukan. Maka disitu akan muncul menjadi 192.168.1.2. Nah, PC yang selanjutnya yaitu akan sama jika kita sudah mengisi kode dengan benar sampai dengan laptop. Selanjutnya kita ke gedung B. Sama gedung B saya akan menggunakan DHCP. Di gedung B itu IP address-nya itu 130, kodenya titik 10.10.70. Nah, defaultnya itu jadi 130.10.10.120. Untuk di bagian service dan DHCP-nya di-on-kan terlebih dahulu, lalu isi menjadi 130.10.10.120. Karena di kelas B kita kliennya hanya 3, maka ubah angkanya menjadi 3. Nah, kelas B dirubah dan tadinya 130.10.0.1, maka yang 0 kita rubah menjadi 10. Jika sudah, kita save dan kita periksa apakah semuanya sudah benar. Jika semuanya sudah benar, kodenya sudah benar, maka kita akan masuk ke PC, lalu klik desktop, configuration, IP configuration, lalu pencet DHCP, maka PC akan sesuai urutan dan kode sudah benar. Di PC selanjutnya juga seperti itu dan sampai laptop. Langkah selanjutnya itu lakukan konfigurasi pada router. Klik router, lalu masuk ke menu config, pilih interface yang terhubung ke switch pertama. Kemudian aktifkan port dan berikan alamat IP sebagai gateway jaringan pertama. Untuk interface 0/0 yaitu IP address-nya 192.168.1.20. Nah, untuk yang 1/0 IP address-nya itu setelah interface yang terhubung ke switch kedua dan lakukan konfigurasi untuk untuk fast internet 1/0, maka kita isi IP address-nya menjadi 130.10.10.120. Nah, subnet masknya yaitu akan sama. Pastikan kedua interface dalam keadaan on atau aktif. Langkah selanjutnya yaitu setelah semua konfigurasi selesai, lakukan pengujian jaringan. Klik salah satu PC, kemudian masuk ke desktop dan pilih command prompt. Lakukan perintah ping ke alamat IP perangkat lain yang masih satu jaringan. Jika muncul tulisan reply from, berarti koneksi berhasil. Selanjutnya, lakukan pengujian ke perangkat yang berbeda jaringan.
Contohnya dari kelas A ke kelas B, misalkan lakukan ping dari PC di jaringan kelas A ke server atau laptop di jaringan ke kelas B. Jika muncul balasan reply from, maka router sudah berhasil menghubungkan kedua jaringan tersebut. Terakhir, lakukan pengecekan pada seluruh perangkat untuk memastikan tidak ada kesalahan konfigurasi IP maupun pengkabelan. Dan selanjutnya kita akan menguji atau tes langsung untuk pengetesan dari PC kelas A melalui PC kelas B, server kelas A ke PC kelas B. Maka kita akan uji satu persatu apakah berhasil atau tidak. Jika ada yang violet, tidak apa-apa, maka kita akan melakukan uji coba yang kedua pada percobaan pertama. Biasanya akan berubah menjadi sukses jika sudah dilakukan untuk kedua kali. Nah, di sini sudah terbukti kalau punya saya sudah berhasil semua, yang violet pun sudah pada berhasil, maka pembuatan jaringan topologi WAN saya berhasil. Jadi, pada video ini telah berhasil dibuat sebuah jaringan komputer menggunakan switch, PC laptop, server, dan router. Kemudian dilakukan konfigurasi alamat IP, pengaturan gateway pada router, serta pengujian koneksi menggunakan perintah ping hingga semua perangkat dapat saling berkomunikasi dengan baik. Terima kasih sudah mengikuti tutorial cara pembuatan jaringan topologi dari awal hingga akhir, dari LAN, MAN, hingga WAN. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian yang sedang belajar dan bisa menambah wawasan saya juga. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.